Di antara amal juga yang bisa menghalangi azab kubur adalah berlindung kepada Allah dari azab kubur. Seperti tadi hadis yang kita sebutkan, Zaid bin Thabit Rasulullah mengatakan, "A'udzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, ya. Maka kita dawamkan doa tersebut, ya. Di antaranya kita dawamkan ketika sedang tasyahud, ya. Ketika seorang sedang tasyahud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faraga ahadukum min at-tasyahhudil akhir." Jika salah seorang dari kalian sudah selesai di tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min arba', maka hendaknya berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, yaitu Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabr, berlindung dari azab kubur. Min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarril masih dajjal, dan fitnah dajjal. Jadi kalau kita sudah tasyahud selesai, kita baca Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Tapi harapan saya bukan sekedar baca, tapi dihayati. Doa itu paling penting adalah menghayati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam kondisi yakin diijabahi. Wa'lamu, ketahuilah, anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya ghafil, lalai. Jadi kalau berdoa bukan sekedar lafal yang kita ucapkan, tapi kita konsen. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam. Sambil kita bayangkan bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Wa min adzabil qabr. Kita bayangkan hidup di alam berikutnya, mudah-mudahan dapat nikmat kubur. Ngeri kalau dapat azab kubur. Ya. Ngeri. Kalau dapat apa azab? Azab kubur, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika menyebut orang-orang yang diadab di kuburan akibat maksiat-maksiat yang mereka lakukan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa kullu haula'i wa amsaluhum yu'adzabuna fi quburihim bihadhil jara'im bihasabi kathratiha wa qillatiha wa saghiriha wa kabiriha." Dan mereka semua dan yang semisalnya diadab dalam kuburan mereka dengan sebab dosa-dosa ini. Tergantung banyaknya atau sedikitnya, sesuai dengan kadar banyak dan sedikitnya, besar maupun kecilnya. Walamma kana aktsaru an-nasi kadzalik, kana aktsaru ashabil qubur mu'adzabina. Karena kebanyakan orang suka bermaksiat, melazimkan kebanyakan orang diadab di kuburan. Kata Ibnu Qayyim. Kebanyakan orang bertakwa atau bermaksiat? Bermaksiat. Karena kebanyakan orang melakukan maksiat-maksiat tersebut, maka kebanyakan orang dikubur, penghuni kubur diadab. Wal faizu minhum qalil, dan yang selamat dari adab kubur cuma sedikit. Fa dhawahirul quburi turabun wa bawatinuha hasaratun wa adzabun. Luar kuburan tersebut dari atas kita lihat hanyalah tanah. Sementara di balik kuburan tersebut isinya adalah penyesalan-penyesalan dan azab. Wa adzabu dhawahiriha bit-turabi wal hijaratil mankushati mabniyatun. Zahiruha bit-turabi wal hijarah al-mankushah mabniyatin wa fi batiniha dawahi. Di atasnya kita lihat ditimpa dengan batu-batu dan tanah, ya. Bahkan sebagian kuburan dihiasi dengan kuburan yang indah, dipahat batu-batu tersebut, hiasan di atasnya. Wa fi batiniha, sementara di balik kuburan tersebut ad-dawahi wal baliyat, perkara-perkara yang dahsyat, penderitaan-penderitaan. Taglibil hasarati kama taglil qudur bima fiha. Maka kedahsyatan tersebut, ya, bencana-bencana tersebut menjadikan mendidihnya penyesalan-penyesalan sebagaimana panci yang mendidih membuat air bergejolak, ya, beriak. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan mengerikan, ya, bahwasanya kuburan di atasnya oke, di bawahnya mengerikan. Siapa yang kuat, ya? Kita tanpa taruhlah tidak ada azab di bawahnya, kita enggak kuat. Panas terik, batu di atasnya, ya, kesendirian. Taruhlah tidak ada azab, siapa yang kuat di dalam alam seperti itu? Kesendirian, kegelapan, terhimpit. Bagaimana kalau disertai dengan azab kubur? Oleh karenanya seorang ketika berdoa dengan serius. Tadi doanya apa? Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam.
wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berdoa 4 itu. Berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Fitnah kehidupan kematian ini di antara muqaddimah dari fitnah azab kubur, ya. Jadi Rasulullah dari awal azab neraka jahanam. Kemudian sebelumnya lagi azab apa? Kubur. Sebelum azab kubur ada fitnah kehidupan dan kematian. Di antaranya dengan mendoakan orang yang baru dikubur. Baru dikubur kita doain dia. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis dari Utsman bin Affan beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi." Adalah Nabi kalau sudah selesai menguburkan mayat, Rasulullah SAW berdiri di atas kuburan tersebut. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Istaghfiru li akhikum." Mohon ampunan bagi penghuni kuburan saudara kalian ini. Wasalulahu tathbit, dan mohon kepada Allah agar Allah berikan dia kekokohan, ketegaran untuk bisa menjawab. Fa innahul ana yus'al. Dia sekarang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Maksudnya sebentar lagi dia akan ditanya setelah kita meninggalkan kuburan ini. Jadi doakan di antara sunnah kalau kita menguburkan mayat, kita mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu wasabbithu, ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dosa-dosanya, kokohkan dia, tegarkan dia dalam menjawab pertanyaan. Allah marzukhu atau tsabbithu bil qauli tsabit, kokohkan dia dengan perkataan yang kokoh sehingga dia bisa menjawab pertanyaan. Sekarang yang keberapa? Ya. Di antara sebab utama seorang agar diselamatkan dari adab kubur adalah bertobat dan beristighfar. Karena semua itu sebab dosa. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan sebab diampuni dosa-dosa, beliau berkata, "Qad dallat nususul kitabi wa sunnah ala anna uqubatadz dzunubi tazulu anil abdi binahwi asyrati asbab." Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil menunjukkan, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya hukuman akibat dosa yang menimpa seorang hamba bisa hilang dengan salah satu dari 10 sebab. Di antaranya taubat, dengan bertaubat. Tapi Ibnu Qayyim punya fikih tersendiri. Ibnu Qayyim dalam sebagian kitabnya dia mengatakan seorang tidak mengapa jika sebelum tidur dia merenungkan dirinya, ingat dosa-dosanya sebelum tidur, kemudian dia bertobat sebelum tidur, kemudian dia iringi dengan salat tobat. Padahal salat tobat asalnya bukanlah salat yang rutin. Dia bukan salat rutin, tapi dia salat kalau ada sebab. Kapan seorang berdosa, mau siang, mau malam, mau subuh, dia segera salat taubat. Tapi jika orang taruhlah dia orang soleh, mungkin dia tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar. Kata Ibnu Qayyim, tidak mengapa sebelum tidur dia renungkan dosa-dosanya, muhasabah sebelum tidur. Ketika dia ingat dosa-dosanya, kemudian dia tergerak bertobat, disertai salat tobat boleh. Sertai salat tobat sebelum tidur. Tapi dia didahului dengan apa? Renungan-renungan muhasabah. Bahwasanya seorang berdosa, bertobat, semoga dan bertekad nanti besok tidak bermaksiat lagi, ya. Menyesali semua perbuatan dengan syarat-syarat tobat. Tapi intinya seringlah kita bertobat. Yang kedua istighfar. Istighfar sering kita bilang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ketiga di antaranya sering melakukan amal kebajikan. Ini adalah amalan umum, ya. Karena al-hasanatul mahiyah, kebaikan-kebaikan bisa menggugurkan dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di ujung hari, di awal dan ujung hari, dan juga sebagian malam. Itu salat 5 waktu. Sungguhnya al-hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan, di antaranya kebaikan-kebaikan salat akan menggugurkan dosa-dosa. Dan di antaranya perkara berikutnya, tadi sering bertobat dan beristighfar dan melakukan amal kebajikan. Ini sekarang sebab berikutnya, penghalang. Al-iktsar minal ihsan ilal khalq. Ini sudah kita singgung tadi. Ketika seorang dikubur, maka salat menjaga di mananya?
kepalanya. Kemudian puasa di sebelah apa? Kanannya. Terus kakinya dijaga oleh amal-amal kebajikan. Di antaranya al-ma'ruf wal ihsan ilan nas. Berbuat baik kepada orang lain. Kalau ada orang mengalami penderitaan, kita tahu dia sedang menderita, itu kesempatan kita untuk menghilangkan penderitaannya agar kita dihilangkan penderitaan kita. Di dunia maupun di akhirat. Terutama di akhirat. Penderitaan di dunia ini masih kita bisa jalani. Tapi kalau penderitaan di alam barzakh kita enggak ada pilihan. Apalagi penderitaan di hari kebangkitan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nafas an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafas Allah an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang memberi keringanan kepada seorang mukmin penderitaannya di dunia, maka Allah akan berikan dia keringanan atau melenggakan atau menghilangkan penderitaannya dari penderitaan hari kiamat. Ya. Ya. Oleh karena seorang berusaha al-jazaa misal amal, ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa menghilangkan penderitaan seorang, dia akan dihilangkan penderitaan di dunia. Tapi Allah, Nabi tidak sebutin siapa menghilangkan penderitaan seorang di dunia akan dihilangkan penderitaannya di dunia juga. Rasulullah langsung sebut penderitaan hari kiamat. Kenapa? Karena penderitaan dunia itu ringan. Yang paling penting penderitaan hari kiamat. Siapa yang menghilangkan penderitaan seorang, dia akan dihilangkan penderitaan. Termasuk di antaranya penderitaan di alam barzakh. Kalau orang dalam kondisi kepepet lagi sulit, kita tahu dia jujur, dia sulit, dia menderita, kita bantu. Penderitaan apapun, umum. Kata Nabi SAW, kurbatan min kurabid dunia. Penderitaan apapun dari penderitaan dunia. Mungkin dia butuh uang, mungkin dia butuh obat, mungkin dia butuh teman, mungkin dia butuh apa kayak. Dia menderita. Sisihkan waktu kita untuk membantu. Sisihkan kita harta untuk membantunya. Di antaranya at-taisir alal mu'sir, yaitu memberi keringanan bagi orang yang tidak bisa bayar hutang. Kita tahu dia punya hutang sama kita dan kita tahu dia sudah berusaha. Dia bukan orang yang nakal, bukan penipu. Dia sudah berusaha namun dia tidak bisa bayar hutang. Dalam kondisi tersebut kalau kita mengikhlaskan, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana tajirun yudayinun nas. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu, la'alla Allah an yatajawaza anna." Ada seorang suka memberi hutang kepada orang-orang. Ketika dia melihat ada orang tidak bisa bayar hutang, dia bilang sama anak buahnya, "Sudah, maafin dia. Semoga Allah maafin saya." Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun mengampuninya. Dalam riwayat, ketika dia dibangkitkan, dia ditanya, "Kau punya amalan apa?" Kata dia, "Saya tidak punya. Saya tidak punya amalan kecuali saya pernah suka ngutangin orang, kalau tidak bisa bayar saya ikhlaskan." Subhanallah. Tapi orang jadi begini harus punya modal banyak. Kalau kita ngutangin orang, modal nggak ada, ngutangin apa? Maksudnya orang bisa mendapatkan keselamatan dari azab kubur dengan duit yang dia punyai. Kalau orang datang minta bantuan, malu, ya kita kasih. Dan kita beda kalau orang itu memang nakal ya, dia punya aset nggak mau dijual, itu lain kita bisa kejar. Tapi memang dia susah mau bayar nggak bisa, kebutuhan banyak, gaji tidak mampu, pemasukan kurang, ya sudah kita maafkan. Yang berikutnya, yang keberapa? Di antaranya adalah membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk dikenal dengan Al-Munjiyah, Al-Mani'ah, yang menyelamatkan, dan Al-Mani'ah yang menghalangi di azab kubur. Banyak riwayat tentang kemuliaan membaca surat Al-Mulk ya. Namun banyak juga hadis yang dhaif. Tapi intinya hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya surat Al-Mulk kalau dibaca seorang perhatian kepadanya, maka akan menjadi sebab dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah. Syafa'at li rajulin hatta akhrajatu minan nar yaumal qiyamah wa dakhalatul jannah wa hiya suratut tabarak." Di antara hadis yang sahih ya, surat dalam Al-Quran 30 ayat memberi syafaat kepada seorang sampai mengeluarkan dia dari neraka jahanam pada hari kiamat kelak dan masukkan dia ke dalam surga. Itu surat Tabarak. Maknanya bisa jadi dia harusnya dimasukkan neraka, enggak jadi. Akhirnya diselamatkan masuk ke surga. Surat Tabarak. Demikian juga Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah berkata, surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Inilah surat yang menghalangi, mencegah dari adab kubur. Adab kubur juga adab neraka. Kalau adab kubur selamat, adab neraka juga selamat. Nah, apakah harus dibaca tiap malam? Ini khilaf di kalangan para ulama berdasarkan satu hadis
Bagi yang menghasankannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyunahkan untuk membaca setiap malam. Bagi yang mendhaifkannya mengatakan tidak. Yang penting kita sering baca surat Al-Mulk, tidak harus tiap malam. Kapan saja. Yang penting ada perhatian terhadap surat Al-Mulk, sering baca. Suka dengan surat tersebut, sering dibaca dalam salat sunnah misalnya. Jadi imam sering, silakan. Ibu-ibu di salat fardu sering baca. Tidak harus tiap hari, tapi seringlah punya perhatian. Kemudian juga jangan lupa untuk memahami maknanya, mengimani isinya, ya. Karena surat itu menjadi sempurna bukan cuma sekedar dibaca, tapi dipahami dan diamalkan. Sekarang yang keberapa? Yang terakhir. Di antara yang menghalangi seorang dari azab kubur adalah menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari amalan-amalan yang merupakan sebab azab kubur. Menjauhkan diri dari amalan-amalan atau dosa-dosa yang merupakan sebab azab kubur. Datang dalam beberapa hadis di antaranya adalah namimah dan tidak menjaga diri ketika buang air kecil. Rasulullah SAW marra bi qabrain, kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab bukan pada perkara yang besar, itu perkara yang mereka bisa tinggalkan. Dalam riwayat kata bal kabir, kata Rasulullah, bahkan ini perkara besar sehingga buktinya mereka diazab. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun yang satu karena suka jalan ke sana kemari mengadu domba, bikin cerita sehingga satu orang benci kepada saudaranya. Ya. Dia bikin narasi sehingga suami benci kepada istrinya. Ah, istrimu kayak gitu, istrimu kayak gini. Nah, ini dibenci sama istrinya. Makanya dari Rasul mengatakan, tahukah kalian syirarukum, orang yang buruk di antara kalian? Ya, kata Rasulullah SAW, yaitu yang berjalan di antara kalian al-mufsiduna, ya, bainal ahibbah, yang membuat rusak di antara orang-orang yang saling mencintai. Bikin istri jengkel sama suami. Wanita datang ke ditanya, kamu gimana suamimu? Baik, gitu aja dibilang baik. Kalau suami saya tuh gini, akhirnya dia jengkel sama apa? Suami. Yang ngajarin siapa? Wanita goblok ini. Ngajarin orang lain untuk benci kepada suaminya. Oh, hidup sudah nyaman, saling mencintai. Datang satu orang perempuan provokator. Akhirnya wanita ini benci kepada suami. Hati-hati ibu-ibu, ya. Jangan jadi provokator. Merusak. Datang ke sana, jalan ke sini, bikin ribut di antara orang yang saling mencintai. Mensukseskan program dukun. Karena di antara tukang sihir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Dengan sihir mereka merusak antara hubungan seorang suami dan apa? Istrinya. Ada juga wanita tidak penyihir tapi kerjaannya seperti kerjaan tukang sihir. Ngadu domba di antara suami istri. Namimah, ngeri. Diazab di kubur sebelum di akhirat. Kemudian yang kedua, wa kana al-akhar la yastanzihu minal baul. Yang satu tidak bersih ketika kencing. Dalam riwayat la yastathiru minal baul, la yastanzihu, ya, la yastabri'u minal baul. Ada tiga riwayat. Maknanya satu, dia ketika buang air kecil dia asal buka saja sehingga auratnya kelihatan. Sebagian orang mau kencing tinggal buka, kelihatan bokongnya, kelihatan ininya. Asal sambil bersiul di pinggir jalan, orang lihatlah, nggak boleh seperti itu. Dia harusnya duduk, jongkok, kemudian tertutup auratnya. Yang kedua, maknanya dia kencing tapi dia tidak bersih, sehingga masih ada sisa, dia cuekin aja. Masih menetes, dia langsung tarik resleting, sementara masih menetes tidak bersih. Atau ketika dia kencing, ternyata tidak hati-hati sehingga balik. Kencingnya kena pakaiannya. Dan akhirnya dia sholat dengan pakaian tersebut, akhirnya sholatnya tidak sah. Tidak sah. Ini dua dosa diantaranya yang menyebabkan azab kubur. Maka seorang menghindarinya. Ya. Jangan sampai menjadi sebab permusuhan. Kalau kita mau ngomong, kita ingat ini bisa bikin dua orang ini saling membenci nggak? Kalau nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Tapi di antara dosa yang penyebab azab kubur, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan dalam mimpi. Rasulullah SAW diajak oleh malaikat. Kemudian Rasulullah melihat 4 orang model sedang diazab. Yang pertama adalah seorang berdusta, ya, kadzabun, yakdzibu bi kadzbah. Ya. Fatunqalu anhu
hatta tablughal afaq. Seorang berdusta dengan satu pendusta dan dia bersatu dusta, kemudian akhirnya di-share sehingga dustanya menjelajah ke seluruh alam semesta. Maka ada orang yang merobek pipinya, ditarik sampai ke belakang, dirobek pakai pisau. Kemudian setelah itu dilepas, sembuh lagi sebelah kiri, terus kata Nabi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dustanya efeknya luar biasa, yang dibohongin banyak orang. Jadi dosa itu bisa bertingkat-tingkat, dusta bertingkat-tingkat. Dusta kepada satu orang tidak sama dusta terhadap jutaan orang. Ngeri. Sekarang mudah dusta kepada banyak orang, mudah. Dusta. Bilang begini terus ternyata oh enggak, itu enggak benar. Kemarin saya ralat, saya tidak begitu. Kami salah. Astagfirullah. Salah. Akhirnya banyak orang dia bohong. Padahal benar. Kan ngeri seperti itu. Kalau dulu ingin dusta di-share susah. Sang pendusta kalau pengen bikin hoax atau isu, dia harus sewa orang yang naik kuda ke sana, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ngalor ngidun ngetan welan, ngulon ngetan ya. Supaya tersebar. Sekarang nggak perlu, tinggal sewa buzzer, selesai. Bikin isu. Nah, ini tukang-tukang bikin berita nih, hati-hati. Ikut serta mensukseskan hoax. Bikin opini yang salah. Ngeri. Saya pernah ngisi pengajian di salah satu stasiun televisi, bukan di TV-nya, tapi di karyawan-karyawannya. Bulan Ramadan. Saya bilang orang yang dusta bulan Ramadan, pahalanya hilang. Terus kata seorang, ya Ustadz, pahalanya hilang, kami direktur redaksi kami. Karena kami cuma menjalankan Ustadz. Dia suruh bikin opini berita palsu, kami sebarkan di bulan Ramadan. Subhanallah. Yang nonton jutaan. Zaman dulu belum ada YouTube, nggak rame. Belum ada YouTube, belum Facebook, nggak rame. Bayangkan. Dia bikin satu opini berita, satu dunia tahu, satu Indonesia tahu, jutaan orang. Ini ngeri dosanya. Bikin sebab adab kubur, dirobek. Serobek terus sampai hari kiamat. Dia ada orang satu terkena kasus. Kemudian digambarkan begini. Semua media sepakat. Subhanallah. Padahal nggak seperti itu. Tapi dibayar untuk bikin suatu opini, sepakat. Dusta. Untuk membohongi masyarakat. Ngeri. Duit seberapa sih? Buat makan, dibuat ini. Habis. Setelah itu nanti kalau di akhirat disiksa. Sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, ini dosa ketiga ya. Dosa ketiga sebab adab kubur. Dusta yang di-share sehingga mencapai penjuru dunia. Dosa yang keempat yang disebutkan sebab adab kubur adalah pemakan riba. Rasulullah SAW melihat ada orang sedang berenang di alam barzah, di sungai darah. Kemudian dia ingin keluar, setiap dia mau menepi, dilempar kepalanya oleh orang di tepi, sudah nunggu batu dia. Sehingga dilempar kena kepala, kena mulutnya, dia mundur lagi. Dia berusaha keluar lagi, mau sampai tepi, dilempar lagi mulutnya. Karena dia memakan apa? Riba. Tidak tahu maknanya apa. Tapi dilempar dengan batu. Ini dosa keempat. Dosa kelima, para pezina. Para pezina, Rasulullah melihat mereka dikumpulkan di tungku. Kemudian mereka dibakar dalam tungku tersebut. Pezina laki maupun pezina wanita. Yang keempat, seorang atahullahul Quran. Yang keempat, orang menghafal, yang keenam ya. Orang menghafal Quran. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanamu anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Dia malam hari tidur, tidak murojaah sampai mungkin tidak salat subuh ya. Siang dia tidak kerjakan. Al-Quran tersebut. Ada perkataan ini dari Ibnu Qayyim. Rasulullah Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, "Walihada kana ahlul Quran humul alimuna bihi al-amiluna bima fihi." Namanya ahlul Quran yang mulia adalah orang-orang yang mereka mengerti tentang Al-Quran dan mengamalkannya. Wa illam yahfadhu an dhahri qalb, meskipun mungkin tidak hafal 30 juz. Tapi dia memahami, kemudian dia mengamalkan. Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu, adapun orang yang hafal Quran tapi tidak paham, wa lam ya'mal bihi, apalagi tidak mengamalkannya, falaysa min ahli, maka dia bukan ahlul Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi, meskipun dia baca Quran dengan tepat, pas, ya, tapi kalau tidak diamalkan percuma. Bahkan ada riwayat tadi disebutkan di antara azab kubur seorang diberi Al-Quran kemudian dia tidak mengamalkannya, ya. Sebagian ulama mengatakan seakan dia menghina nikmat. Ini nikmat luar biasa tapi dia cuekin, malah dia buang, malah dia tidak amalkan setelah dia menghafal Quran sebelumnya. Maka dia akan diadab di alam barzakh, ya.
Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur.